Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Oke. Kenapa gue katakan demikian, teman-teman? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan yang akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Kehidupan kamu bakal berubah 180 derajat di sini, teman-teman. Ya kan? Ketika kita berbicara masalah perubahan di dalam kehidupan, tentu ketika kamu mungkin selama ini, ya kan, hingga saat ini, dalam fase yang mungkin terpuruk, maka pada akhirnya roda kehidupan kamu akan berputar, akan naik ke atas. Jadi yang akan terjadi adalah sebuah kemakmuran, kesejahteraan, ya kehidupan yang mungkin bakal lebih mapan, kebahagiaan tentunya. Ya. Jadi masa-masa yang sulit menyakitkan akan berganti dengan hal yang akan terlihat lebih indah dan bahagia pastinya. Dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman. Kartu yang menjelaskan tentang bagaimana, ya kan, bakal adanya hal-hal tak terduga di sini. Ya, jadi awal mula keberuntungan ataupun perubahan dalam kehidupan kamu ini mengenai tentang hal-hal tak terduga ataupun mungkin juga sebuah keajaiban kali ya, teman-teman. Ketika kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, ketika mungkin juga berkaitan tentang adanya doa-doa kamu yang terkabulkan, keinginan harapan kamu yang terwujud, tentu ini sesuatu hal yang mungkin menjadi ini tadi sebuah kejutan gitu. Karena apa? Ya mungkin saja memang pada fase ini kamu sudah sangat berpasrah dengan keadaan yang ada gitu. Karena apa? Ya mungkin ujiannya memang cukup besar, cukup berat, teman-teman. Jadi memang hanya keajaiban lah yang bisa mengubah kehidupan kamu dan ternyata benar gitu ya. Jadi akan begitu banyak peluang kesempatan yang aku lihat bakal terjadi di sini loh. Ya kan? Dalam pekan ini. Kenapa? Karena aku punya ini ada Four of Cups. 4 cangkir muncul hadir, teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan hal ini demikian. Potensi peluang kesempatan kamu, teman-teman. Jadi berbicara masalah keberuntungan, aku rasa bakal banjir keberuntungan deh. Ya, tergantung sih dari apa yang mungkin selama ini menjadi masalah-masalah utama ataupun apa yang mungkin menjadi keinginan dan harapan. Ya, doa-doa kamu, teman-teman ya. Jadi semuanya itu akan dah hasil gitu loh. Ketika selama ini mungkin kamu merasa pekerjaan kamu sia-sia, apa yang kamu lakukan selama ini juga kesannya nggak ada hasilnya, maka
Ya, sebenarnya sih tinggal menunggu waktu ya, teman-teman. Ini berbicara masalah waktu loh. Kenapa? Karena aku punya Queen of Swords. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah perubahan loh, ya. Tentu perubahan-perubahan yang positif, ya, baik secara kondisi keadaan, situasi, sikap, ya kan. Dari sikap yang mungkin bakal lebih dewasa, lebih bijak nih. Karena apa? Tadi sudah berhasil melewati masalah dan ujian, teman-teman ya. Pada akhirnya kamu tinggal apa ya, menikmati hasil yang baik lah, ya. Kemudian secara kondisi keadaan ya tadi bisa saja ketika roda kehidupan kamu berputar menjadi lebih baik, rezeki kamu berlimpah lancar, jelas otomatis kehidupan kamu akan terlihat lebih makmur, ya kan? Secara kondisi ekonomi, kemudian mungkin di dalam hal-hal yang lain akan lebih baik, terlihat lebih baik. Kesehatan, asmara gitu ya kan. Amin ya, teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi, rezeki ataupun keuangan untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Scorpio dalam pekan ini ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Swords, ada 7 pedang, teman-teman. 7 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, berbicara masalah keuangan dan rezeki, memang dapat aku akui teman-teman, mohon maaf, kartu ini cukup menggambarkan tentang uh, sebuah energi yang memang sangat negatif ketika kamu dikelilingi oleh energi-energi yang sangat-sangat toksik, ya kan? Jadi kesannya itu kamu lebih banyak dimanfaatin. Hati-hati ya teman-teman, ya. Banyak orang terdekat kamu yang sepertinya ingin manfaatin kamu. Oke. Dan kemudian wajib berhati-hati juga gitu ya terhadap seseorang ya, terhadap suatu energi yang dimana sepertinya ya teman-teman, selain dia ingin manfaatin ya tentu niatnya buruk banget. Contoh seperti ini. Ketika mungkin dia ingin datang kepada kamu ya kan berhutang, dan yang aku lihat dia nggak bakal mau membayarnya gitu loh teman-teman. Ya kan karena memang tujuannya udah nggak benar gitu loh. Iya, hutang, minjam, lari. Seperti itu, pergi gitu. Nah, aku punya justice. Nggak usah khawatir ketika mungkin kamu sudah merasakan energi ini, ketika ditipu oleh teman sendiri, keluarga sendiri ya, sudah meminjam tetapi tidak membayarnya, teman-teman. Ya, semesta akan memberikan rezeki yang lebih baik nanti, akan ada gantinya. Kenapa? Justice ini katanya menggambarkan tentang sebuah kestabilan, keseimbangan, keadilan, dan kemenangan. Nah, bisa juga sih ada sebuah indikasi bahwasanya hmm, bakal ada sih, ya kan, yang mungkin akan membayar hutangnya kembali kepada kamu. Ataupun ketika orang-orang tadi memanfaatkan dan menipu kamu, ya bisa saja mereka bakal mengembalikannya. Ataupun mungkin juga diganti dengan rezeki-rezeki yang lain. Kan kemenangan dan keadilan, teman-teman. Ya, mungkin itu juga berkaitan dengan Tuhan mengganti rezeki-rezeki yang lain yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih berlimpah ya. Nah, ternyata benar gitu ya kan. Indikasinya cukup terlihat dari kartu ketiga ini. 10 koin, teman-teman. Ini kartu yang menggambarkan tentang kelimpahan mati rezeki. Jadi rezeki-rezeki kamu akan semakin berlimpah. Ya, jadi memang kuncinya sih ya harus sabar dan ikhlas ya, walaupun memang itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan ketika habis ditipu ya. Dengan ya ikhlas nggak ikhlas deh teman-teman, tetapi memang itu sebuah takdir yang harus kamu hadapi gitu. Tetapi untuk ke depan bagaimana, terlihat rezeki kamu akan lebih baik, semakin lebih baik kok teman-teman. Ya, semakin berlimpah. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya Five of Swords ya. Ada 5 pedang, teman-teman. 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, terkait dengan kehidupan asmara rumah tangga, teman-teman Scorpio, mohon maaf. Untuk masalah kehidupan rumah tangga, nggak tahu ya. Energinya cukup panas sih sebenarnya, teman-teman. Energinya nggak begitu baik ya. Seperti ada konflik, kemudian ada hal-hal yang disembunyikan, ya ketidakjujuran. Ini nih, ya kan yang memicu sebenarnya kehancuran di dalam rumah tangga ketika tidak saling jujur, ketika sudah berani menyembunyikan sebuah hal-hal yang
ada ya kan. Nah, seperti itu. Dan kemudian aku punya date. Nah, ternyata aku melihat adanya sebuah indikasi tentang sebuah penyesalan yang pada akhirnya akan terjadi. Aku melihat ada sebuah indikasi loh teman-teman bahwasannya ya di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio ini seperti memang menghadirkan adanya pihak ketiga. Mohon maaf mungkin nggak semua dan mungkin juga hanya sebatas prediksi ya. Bisa saja tidak terjadi apapun. Tetapi terlihat di sini bagaimana pada akhirnya ya kan mungkin ketika dia menghadirkan pihak ketiga dan mungkin juga ketika dia pergi meninggalkan kamu dan pada akhirnya akan balik lagi gitu ya. Jadi kalau dilihat sih tentang bagaimana yang hubungan rumah tangga teman-teman Scorpio, ya mungkin karena masih berjodoh kali ya teman-teman. Ya aku lihat energinya kan kembali selaras nih. Ya dan ketika pun mungkin tidak ada konflik, ya bisa saja ketika nggak ada pihak ketiga ya mungkin hanya sekedar konflik-konflik biasa ya maka pada akhirnya memang semuanya akan terlihat lebih baik teman-teman. Ya semoga seperti itu ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio. Yang saat ini sedang berpacaran ya. Wow, aku punya 4 tongkat, aku punya cacaman, dan aku punya 6 cangkir teman-teman. Ini luar biasa banget, energinya cukup istimewa. Ya kan, ketika doa-doa kamu terkabulkan, termanifestasikan, ketika berharap hubungan kamu bisa tetap langgeng dan bahkan ke jenjang yang lebih serius ya. Karena ya aku lihat memang sebuah perencanaan yang sudah cukup matang teman-teman. Ya pada akhirnya sebuah hubungan yang terjalani nggak bakal sia-sia. Aku melihat ada indikasi bahwasanya memang hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Semoga ya. Amin. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Wow, the lovers, the devil, dan aku punya the world. Nah, aku akui di sini teman-teman, ya kan? Berbicara masalah track record memang terlihat cukup menyakitkan ya kan. Selalu saja gagal dan bahkan ketika dekat ya kan ingin dekat dengan seseorang juga nggak berhasil. Karena memang ada sebuah energi yang seperti menutup ya jodoh dan rezeki kamu. Namun nggak usah khawatir tentang hal tersebut teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena bakal ada kabar baik di sini. Ya, kamu akan kembali menemukan seseorang yang bakal apa ya, mungkin potensinya akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu ya teman-teman. Seseorang yang akan membawa sebuah kebaikan dan ada ikut campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, tidak hanya masalah jodoh, tetapi masalah rezeki juga aku lihat bagus. Ya kan? Bakal ada potensi keuangan rezeki kamu yang akan meroket meningkat pula. Ya kan dalam pekan ini seperti itu teman-teman. Ya, jadi energinya sangat baik. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio. Yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Ace of Swords. Kemudian aku punya The Star. Wow, aku punya Ten of Cups. Oke, berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ini artinya luar biasa loh, istimewa ya. Jadi mungkin secara keseluruhan sih cukup baik untuk energi kamu dalam pekan ini ya teman-teman. Ada keberhasilan yang diperoleh gitu loh, kemenangan yang diperoleh didapatkan. Jadi kan mungkin kamu sedang berusaha mendapatkan hati dia gitu ya teman-teman. Nah, kemudian semuanya akan terlihat sangat baik ya kan, semua elemen semesta itu bersama kamu teman-teman yang akan memberikan kamu sebuah kelancaran dan kemudahan mungkin untuk mendapatkan dia dan mungkin juga kebalikannya. Jadi secara keseluruhan energi kedekatan kamu ini mungkin bakal ke jenjang yang lebih positif lah. Ketika kamu berharap, ya kan mungkin kamu sudah yakin bahwasanya dia ini orang yang cukup tepat untuk kamu. Nah ternyata benar teman-teman ya, indikasi seperti itu ya. Semoga teman-teman hal yang lebih baik ya kan kamu dapatkan. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 28, tanggal 10, 29, tanggal
12, tanggal 3, 31, tanggal 24, tanggal 1, tanggal 5, 30, 8, dan tanggal 6. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.